Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan analisis data menggunakan SPSS dimulai dari uji normalitas hingga uji T independen. Variabel yang dianalisis adalah kadar Hb ibu, yang Hb pertama berdasarkan status bekerja atau tidak bekerja. Jadi, analisis ini menggunakan uji T independen, yaitu uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling berhubungan, yaitu ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kadar Hb antara ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Jadi, akan kita lanjut menggunakan SPSS. Langkah pertama itu kita akan membuat uji normalitas dulu. Jadi langkah pertama melakukan uji normalitas ini untuk melihat sebaran data kadar Hb pada masing-masing kelompok. Jadi langkah-langkahnya yang pertama analyze, setelah analyze cari descriptive statistik, setelah itu explore. Nah, di sini di dependent list-nya kita akan masukkan kadar Hb, yang di factor list kita akan memasukkan status pekerjaan ibu. Di plot, centang normality plot with test. Continue. Oke. Nah, di sini sudah kita dapat datanya. Yang ini test of normality. Jadi, hasil uji normalitas dilihat pada test of normality itu menggunakan uji Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena meskipun jumlah responden keseluruhan adalah 50 orang, masing-masing kelompok hanya terdiri dari 25 responden. Jadi, kita akan memasukkannya ke Word terlebih dahulu. Nah, uji normalitasnya kembali yang tadi, oke. Yang ini akan kita copy. Nah, sudah terdapat. Jadi keterangannya berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikan pada kelompok ibu bekerja sebesar 0,003, yaitu diambil dari sig yang di ini, dan pada kelompok ibu tidak bekerja sebesar 0,008 yang ini. Jadi enter, karena kedua nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data kadar Hb pada kedua kelompok tidak berdistribusi normal. Jadi, meskipun demikian, analisis tetap dilanjutkan menggunakan uji T
independen karena jumlah sampel total cukup besar dan jumlah responden pada kedua kelompok seimbang. Oke. Nah, setelah itu kembali ke SPSS-nya lagi. Jadi setelah itu kita akan melakukan uji T independen di SPSS. Jadi setelah uji normalitas dilakukan, analisis dilanjutkan dengan uji T independen untuk membandingkan rata-rata kadar HB antara kedua kelompok. Jadi langkah-langkah di SPSS-nya yang pertama itu analyze. Setelah analyze, cari compound mean. Setelah itu independent sample the test. Nah, di tes variabelnya, masukkan kadar HB-nya. Di grouping variabel, masukkan status bekerja. Oke. Nah, setelah didapat, sebentar. Pada grup statistik, diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 orang, terdiri dari 25 ibu bekerja dan 25 ibu tidak bekerja. Nah, kita akan masukkan terlebih dahulu. Oke, yang ketiga yaitu uji independen. Jadi, uji independen ini lihat hasil uji perbedaan rata-rata kadar HB antara kedua kelompok. Jadi kembali ke output tadi. Nah, yang diambil yang grup statis yang ini. Nah, yang ini kita copy. Nah, kita tempel di sini. Ctrl V. Oke, sudah ada. Sebentar. Keterangannya yaitu berdasarkan tabel grup statistik diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 orang yang terdiri dari 25 ibu bekerja dan 25 ibu tidak bekerja. Rata kadar HB ibu bekerja sebesar 10,66, yaitu didapat dari sini. Sedangkan rata-rata kadar HB ibu tidak bekerja sebesar 10,02 karena kita mengambil G, D, F. Setelah itu kita akan memasukkan tabel independent sample test-nya. Kita akan copy. Nah, setelah kita pindahkan dari output ke Word, kita akan membuat kolom baru, yaitu yang terdiri dari variasi, p-value, sama c-interval.
Jadi variasinya ini kita tadi mencari KB dengan ibu bekerja atau ibu tidak bekerja. Jadi p-value-nya ini kita ambil dari 3 ini, dari sig-nya ini, yaitu 0,305. Nah, dari C intervalnya itu kita akan mengambil dari lower, yaitu 1,286 dengan 1,298. Oke, untuk keterangannya, berdasarkan tabel independen sampel tes, nilai signifikan sebesar 0,305 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel independen sampel tes, nilai signifikan sebesar 0,305 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kadar HB ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan antara kadar HB ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.